Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Suhaiba Ali dengan NPM 022724111164. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Kembali lagi di video saya kali ini, yang dimana saya akan membahas topik tentang tantangan, peluang, keuangan, dan perbankan syariah. Nah teman-teman, di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat ini, dunia keuangan memasuki babak baru yang penuh tantangan dan peluang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan keuangan syariah global. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada regulasi yang harus dihadapi, teknologi yang terus berubah, persaingan industri yang semakin ketat, dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana sih keuangan dan perbankan syariah berkembang, apa saja hambatan yang harus diatasi, dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang komprehensif tentang masa depan keuangan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang menarik untuk diamati. Perkembangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perubahan regulasi, dinamika sosial, peningkatan literasi masyarakat, serta tumbuhnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki fondasi kuat yang terus berkembang seiring berjalannya waktu dan mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, serta berkelanjutan. Perjalanan keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Langkah awal ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di kemudian hari. Keberadaan bank syariah pertama ini membuka pintu yang lebih luas lagi bagi pengembangan sistem keuangan yang bebas riba dan fokus pada prinsip keadilan dalam transaksi. Seiring berjalannya waktu, sistem perbankan syariah semakin dikenal, meskipun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip dasar syariah dalam keuangan mengedepankan nilai-nilai moral yang sangat jelas. Larangan riba, prinsip keadilan, transparansi dalam perjanjian, serta larangan gharar dan masyir merupakan pilar utama yang membedakan sistem syariah dari sistem konvensional. Keuangan syariah tidak hanya sekedar membahas cara bertransaksi, tetapi ia juga memberikan
arah moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan berlangsung secara jujur, seimbang, dan bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak. Dalam proses pengembangan industri keuangan syariah, tantangan regulasi menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan. Regulasi yang sering berubah menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus menyesuaikan diri. Setiap perubahan regulasi bukan hanya membutuhkan penyesuaian internal, tetapi juga memerlukan pemahaman baru dari masyarakat, pelatihan ulang sumber daya manusia, dan penyesuaian sistem operasional. Bank syariah harus mampu mengikuti perubahan ini agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Standar syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi komponen penting yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam dalam setiap produk dan layanan. Produk yang akan diluncurkan harus melalui proses penilaian ketat untuk memastikan kesesuaian syariahnya. Hal ini memerlukan kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap lembaga keuangan syariah untuk mengawasi seluruh operasional dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip. Peran DPS sangat krusial dan menentukan kualitas produk yang dihadirkan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun kepatuhan syariah penting, ini juga membawa tantangan tersendiri dalam inovasi. Setiap inovasi harus melalui proses kajian dan fatwa, yang seringkali memerlukan waktu. Tantangan ini dapat diatasi melalui kolaborasi aktif antara regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk mempercepat proses inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sinergi yang kuat, produk syariah dapat berkembang lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain tantangan internal, persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan menjadi salah satu hambatan terbesar. Bank konvensional memiliki jaringan yang sangat luas, teknologi yang lebih maju, dan basis nasabah yang sangat besar. Untuk dapat bersaing, bank syariah harus membangun keunggulan kompetitif. Tidak cukup hanya menawarkan produk bebas riba, tetapi harus mampu memberikan layanan cepat, digital, responsif, dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam dunia modern, kecepatan dan kemudahan menjadi faktor utama dalam memilih layanan perbankan. Teknologi finansial atau fintech membuka peluang besar bagi perkembangan keuangan syariah. Layanan digital memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Transformasi digital memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan mereka, terutama kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Aplikasi perbankan syariah dapat memberikan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan nyaman sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini.
fintech syariah seperti peer-to-peer, lending, dan pembiayaan mikro berbasis syariah juga mulai berkembang dan memberikan akses mudah bagi pelaku UMKM. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah memberikan peluang besar bagi industri ini untuk berkembang. Banyak masyarakat yang mulai memahami bahwa sistem syariah memberikan solusi etis yang lebih menenangkan hati. Dengan edukasi yang terus dilakukan melalui berbagai media, pemahaman masyarakat semakin dalam mengenai konsep keuangan syariah. Kesadaran moral masyarakat untuk menghindari riba juga semakin meningkat, memicu pertumbuhan permintaan produk syariah. Namun, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Banyak masyarakat yang memahami bahwa riba dilarang dalam Islam, tetapi belum sepenuhnya memahami mekanisme teknis akad-akad syariah. Oleh sebab itu, edukasi publik harus terus diperluas untuk menjelaskan manfaat dan perbedaan produk syariah secara jelas dan mudah dipahami. Keuangan syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan UMKM. Pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil melalui akad musyarakah dan mudharabah memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang tanpa terbebani bunga tinggi. Model pembiayaan ini lebih humanis karena berbasis pada kerjasama. Risiko dan keuntungan ditanggung bersama sehingga mendorong hubungan kemitraan yang lebih sehat antara bank dan nasabah. Pembiayaan mikro syariah menjadi salah satu keuntungan besar dalam mendukung ekonomi rakyat dan memperkecil ketimpangan. Di sisi investasi, Sukuk menjadi instrumen penting bagi pengembangan ekonomi nasional. Sukuk tidak hanya menarik bagi investor domestik, tetapi juga untuk investor asing. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Dana yang dihimpun melalui sukuk digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol, transportasi publik, jembatan, dan energi ramah lingkungan. Dengan demikian, produk investasi syariah memberikan dampak langsung kepada pembangunan nasional. Selain sektor keuangan, industri halal juga menjadi bagian integral dalam ekonomi syariah. Bank syariah dapat berperan besar dalam mendukung pembiayaan industri halal seperti makanan, kosmetik, farmasi, fashion, dan pariwisata syariah. Nah, ketika perbankan syariah dan industri halal berkolaborasi, terciptalah ekosistem ekonomi syariah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Transparansi adalah nilai syariah yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Teknologi digital seperti blockchain dapat membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pelacakan transaksi dapat dilakukan secara real time, mengurangi potensi penyelewengan atau kesalahan. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar dalam industri perbankan syariah, dan menjaga transparansi adalah cara terbaik untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. Melihat perkembangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia.
Dengan jumlah penduduk muslim terbesar dan potensi pasar yang luas, Indonesia berada dalam posisi strategis. Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan jika seluruh pemangku kepentingan bekerja sama. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendukung, pelaku industri harus melakukan inovasi yang relevan, akademisi harus memperkuat riset ekonomi Islam, dan masyarakat harus memiliki literasi yang baik. Pada akhirnya, inti dari keuangan syariah bukan hanya pada aspek fungsional maupun teknis, tetapi pada nilai-nilai moral yang menjadi dasar sistem ini. Nilai keadilan, transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan membuat keuangan syariah menjadi lebih dari sekedar mekanisme ekonomi. Ia adalah sistem berorientasi pada keselamatan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki masa depan yang cerah dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas layanan, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan literasi masyarakat. Industri ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perjalanan panjang ini tidak berhenti di sini. Ia terus berlanjut, berkembang, dan menciptakan peluang baru bagi seluruh lapisan masyarakat menuju masa depan ekonomi yang lebih bermartabat dan penuh kebaikan. Nah, teman-teman, pembahasan ini menunjukkan bahwa keuangan dan perbankan syariah bukan hanya tentang sistem finansial, tetapi juga sebuah fondasi moral untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat regulasi, meningkatkan literasi masyarakat, dan terus berinovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Namun, masa depan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ia membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan kesadaran bersama bahwa keuangan syariah dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat bangsa dan generasi mendatang. Semoga pembahasan saya kali ini memberi wawasan baru, memperdalam pemahaman, dan membuka perspektif tentang potensi besar industri syariah. Terima kasih karena sudah mengikuti terus video saya sampai saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!